ketiga yakni pidato yang akan disampaikan oleh siswa kelas 9 SMP Al-Falah kepada saudara Muhammad Yusuf. Kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang berlipat ganda serta kesehatan walafiat sehingga kita masih bisa dipertemukan di hari yang spesial ini, yaitu hari Maulid Nabi. Tidak lupa juga kita kirimkan sholawat serta salam ke junjungan besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Al-Falah, Ibu Siti Masito, serta dewan-dewan guru SMP Al-Falah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim saya kepada mereka. Berdirinya saya di sini bukan sembarang berdiri. Saya akan menceritakan tentang sosok yang sangat mulia. Wajib kajama Islamna uningarun dayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah. Wajib deui uningana rundayanana ti ibuna jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah. Itu adalah ibu dan ayah andanya dari sang kanjeng baginda Rasul. Nabi Muhammad ini dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, dilahirkan di kota Mekah. Beliau sangat berbeda dilahirkannya dengan bayi-bayi yang lain. Apa bedanya? Beliau saat dilahirkan tidak mengeluarkan setetes darah sedikit pun. Beliau dilahirkan lengkap, sudah dihitan, menggunakan wangi-wangian. Beliau saat beliau dilahirkan mengeluarkan cahaya sehingga cahayanya menembus keluar rumah kaca-kacanya. Beliau diberi gelar Alamin, yaitu yang artinya yang terpercaya, dan juga memiliki sifat yang sabar. Saya punya dua kisah. Kisah pertama adalah seorang ibu-ibu yang selepas pulang dari pasar membawa barang yang sangat besar. Datang baginda besar Nabi Muhammad mendatangi ibu itu. Mari saya tolong bu, diangkat barang itu ke pundaknya Muhammad. Lalu Nabi bersama ibu-ibu itu berjalan-jalan sambil membawa barang yang dibawanya. Saat di perjalanan, si ibu-ibu itu mencaci maki, menghina-hina Rasulullah. Dia berkata, wahai pemuda, Muhammad itu adalah penyihir, kejam, keji, munafik, setan, apa aja lah yang sebutin yang jelek-jelek ke baginda Rasul. Tapi apakah baginda Rasul marah? Tentu tidak. Baginda Rasul hanya menjawab, oh iya bu, iya. Itu jawaban dari Rasul. Sesabar itu. Lalu sesampainya di tempat tujuan, yaitu di rumahnya, ibu-ibu itu pun memberikan sesuatu bingkisan. Ini nak, ada sedikit buat kamu. Apakah Kanjeng Rasul menerimanya? Tidak. Kanjeng Rasul menjawab, oh tidak bu, saya membantu ibu karena ikhlas. Saya kesian melihat ibu karena sudah tua. Pergilah Kanjeng Muhammad. Dan lalu ibu-ibu itu pun terkagum-kagum oleh pemuda itu. Siapa sebenarnya pemuda itu? Sangat mulia sekali. Lalu ibu-ibu itu bertanya yang ada orang di sekitarnya. Bertanyalah, orang sekitarnya itu tahu bahwa itu adalah baginda besar. Lalu ibu-ibu itu pun simpul malu karena yang telah membantunya tadi yang dia caci maki, hina-hina. Lalu dia pun mengejar Kanjeng Rasul sampai saat itulah ibu-ibu itu pun mualaf masuk Islam. Dia mengucapkan kalimat syahadat
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kisah pertama. Akhlak mulia Kanjeng Rasul dan kesabarannya bisa memasukkan orang kafir ke dalam agama Islam. Kisah kedua, kisah muhajirin yang buta. Apa itu muhajirin? Orang yang miskin. Orang yang miskin yang sering dikunjungi oleh Rasulullah ini adalah ada di pesisir Mekah. Dikala itu orang miskin itu sedang menjelek-jelekan Muhammad penyihir, Muhammad apa? Datanglah Rasulullah menjumpai sang kakek-kakek buta itu, lalu memberikan uang dan menyuapi makannya ini dengan sangat lembut. Jadi baginda Rasul memakan dulu makanannya itu, lalu dilepaskan dan langsung diberikan kepada pengemis buta itu, sehingga pengemis buta itu dengan nyaman langsung bisa menelannya. Nah, di saat Rasulullah sedang menyuapi kakek-kakek itu, ternyata si kakek itu pun sama seperti ibu-ibu yang tadi, menjelek-jelekan Rasul, bilang dia penyihir, setan, jahat, munafik, apa aja yang jelek-jelek disebutin. Tapi apakah Kanjeng Rasul akan marah? Tidak. Kanjeng Rasul hanya menjawab, oh iya kek, dia tahu saya kek, dia hanya begitu. Lalu seminggu kemudian tidak ada yang pernah menyuapi makan ke kakek-kakek itu lagi, karena Kanjeng Rasul sudah wafat. Lalu Sayyidina Abu bertanya ke anaknya, Aisyah, wahai Aisyah, apakah ada tugas Kanjeng Rasul yang belum terlaksanakan? Oh ada ayah, Kanjeng Rasul sering mengunjungi kakek-kakek buta yang ada di pesisir Mekah. Lalu Sayyidina Abu pergi ke pesisir Mekah yang sering dikunjungi Rasulullah, dan dia mendekati kakek-kakek yang buta itu sembari membawa makanan. Nah, di sana Sayyidina Abu menyuapi makannya pada kakek-kakek yang buta, tapi menyuapinya beda. Kalau Kanjeng Rasul menyuapinya dengan cara dimakan dulu, lalu baru dikasihkan agar kakek-kakek itu bisa dengan nyaman menelan langsung makanannya. Beda, Abu Bakar langsung menyuapinya, sehingga kakek-kakek itu kesusahan. Nah, lalu kakek-kakek itu bertanya, siapa wahai engkau pemuda? Kau sepertinya bukan yang sering memberi aku makan. Siapa kau sebenarnya? Yang sering memberi makan aku itu dengan cara lemah lembut, baik, tidak seperti kau, caramu sangat kasar. Siapa kau sebenarnya wahai pemuda? Sahut kakek-kakek. Sayyidina Abu menjawab, ya kakek, aku memang bukan pemuda yang sering memberikan kau makan. Aku adalah Sayyidina Abu. Siapa? Kata kakek-kakek itu. Lalu siapa yang sering memberi makanan kepadaku? Itu adalah orang yang sering kau hina, adalah Kanjeng Rasul. Apa Kanjeng Rasul? Kakek itu pun tidak percaya bahwa selamanya ini yang sering memberikannya makanan adalah yang dihinanya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu kakek itu sedih, mengeluarkan tetesan air mata karena tidak percaya dan sudah menjelek-jelekan orang yang telah memberikan makan. Lalu kakek-kakek itu bertanya, kemana dia? Di mana dia sekarang? Sahut kakek-kakek itu, kakek, Kanjeng Rasul sudah wafat seminggu lalu kakek. Apa? Wafat? Kakek-kakek itu menangis lalu memeluk Sayyidina Abu Bakar dengan sangat erat. Apakah kau bisa mengantarkanku ke makamnya Kanjeng Rasul? Sahut kakek-kakek. Tentu dengan senang hati Sayyidina Abu mengantarkan kakek-kakek itu ke makamnya baginda Rasul. Di saat itu juga kakek-kakek itu pun mengucapkan kalimat syahadat tanpa disuruh oleh Rasul. Kalimat ini yang berlafazkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang berartikan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku percaya Muhammad adalah nabi utusan Allah. Itulah sifat Kanjeng Rasul yang sangat nyabar dan mempunyai sifat amin yang dapat dipercaya. Nah, dari dua kisah ini kalian mungkin kagak akan bisa sesabar-sabarnya Rasulullah. Seperti di mana kisah pertama, ibu-ibu yang menjelek-jelekan padahal sudah ditolong. Mungkin kalau kita yang ada di posisi Rasul sudah kita smackdown kali ya. Tapi beda dengan Kanjeng Rasul. Dia hanya menjawab iya, tidak, iya. Dan kisah kedua kakek-kakek itu, mungkin kalau kita beda dengan cara menjawabnya. Udah dihina, dikasih makan, langsung aja kali bunuh.
Nah, itu dua kisah yang bisa disampaikan dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.